Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian sekolah Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2021-2022, khususnya untuk teman-teman kelas 12 SMK Negeri 1 Pagelaran. Soal dan kisi-kisi ujian sekolah Bahasa Indonesia disusun oleh tim MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk teman-teman semua, silahkan persiapkan catatannya dan dicatat hal-hal yang sekiranya penting. Kami berdoa, semoga nanti pada saat teman-teman semua mengerjakan seluruh ujian sekolah, Allah mudahkan dan mendapatkan hasil nilai yang terbaik. Sebelum teman-teman semua menyimak sampai selesai kisi-kisi yang ada di video ini, teman-teman semua harus paham juga bahwa dalam membuat sebuah soal ada dasar-dasar untuk membuat soal tersebut. Yang pertama, ada istilah yang disebut dengan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Yang kedua, ada istilah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, itulah teman-teman dasar-dasar kami membuat sebuah soal. Sebelum dilanjutkan ke kisi-kisi soal nomor 1, mohon teman-teman semua dibantu untuk subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, kita bahas kisi-kisi soal ujian sekolah nomor 1. Bisa dibaca, kompetensi intinya adalah tentang teks eksposisi, dan KD-nya atau kompetensi dasarnya juga sama tentang eksposisi. Itu menyimpulkan isi teks eksposisi atau artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Teman-teman semua, di soal nomor ini diinstruksikan nanti untuk menentukan sebuah ide pokok paragraf, gagasan utama dalam sebuah paragraf. Pilihan untuk mengisi soal-soal US ini, pilihannya ada 5 ya teman-teman, dari A, pilih B, pilih C, dan D. Oh ya, jumlah soalnya semuanya ada 45 soal ya, semuanya pilihan ganda. Soal nomor 2, kompetensi intinya tentang teks deskripsi. KD-nya menjelaskan isi teks deskripsi, objek, sebagai tempat wisata, tempat bersejarah, dan sebagainya. Teman-teman semua, di nomor 2 ini diinstruksikan nanti untuk menentukan bagian teks. Ini berkaitan juga dengan biografi atau kisah riwayat hidup seseorang. Di soal nomor 3, di sini masih sama tentang teks deskripsi. Di sini teman-teman nanti menentukan keteladanan tokoh ya dari cerita biografi. Hal yang patut diteladani dari tokoh dalam cerita tersebut itu apa? Silahkan dijawabnya. Lanjut soal nomor 4. Di sini KI-nya tentang menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. KD-nya membuat peta pikiran atau rangkuman tentang alur isi buku. Teman-teman semua, di soal nomor ini disuruh menentukan informasi tersurat dalam sebuah teks. Ini berkaitan dengan kutipan isi buku ya. Soal nomor 5, ini KI-KD-nya silahkan dibaca. Ini teman-teman semua akan disuruh untuk menentukan ide pokok teks atau menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Jadi kalimat utama dalam sebuah paragraf biasanya terdapat ya. Lanjut soal nomor 6. Di sini mengenai laporan hasil observasi. Teman-teman semua disuruh menentukan kalimat pokok teks atau gagasan utama juga dalam sebuah paragraf ini. Atau kalimat utama ya dalam sebuah paragraf. Teman-teman semua jangan lupa untuk membaca paragrafnya dulu sampai selesai agar bisa mengisi soal dengan baik. Soal nomor 7 ini tentang teks eksposisi. Teman-teman semua disuruh menentukan ide pokok teks
Ini nanti disajikan sebuah paragraf yang harus dibaca dulu, kemudian menentukan gagasan utama atau ide pokok dalam paragraf tersebut. Jadi silahkan dibaca baik-baik saja, karena waktu pengerjaan ini lumayan lama ya, sekitar kurang lebih 90 menit dengan 45 soal. Nomor 8, kembali tentang teks laporan hasil observasi. Di soal ini teman-teman semua disuruh untuk menyimpulkan isi pokok ya, isi pokok atau simpulan dalam sebuah paragraf. Nanti akan disajikan sebuah paragraf dan teman-teman semua disuruh untuk menyimpulkan paragraf tersebut. Soal nomor 9 ini tentang struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan atau teks dukungan ya. Teman-teman semua nanti disuruh untuk menentukan ketersetujuan atau dukungan dari teks yang dibaca. Kalimat dukungan pada sebuah paragraf itu ditujukan oleh kalimat yang mana, biasanya seperti itu. Soal nomor 10 ini hampir sama dengan yang 9. Kalau tadi ketersetujuan, kalau sekarang menentukan ketidaktersetujuan ya. Silahkan dibaca dulu paragrafnya, nanti teman-teman semua disuruh untuk mencari kalimat yang menyatakan ketidaksetujuan terdapat pada kalimat berapa misalnya. Lanjut ke soal nomor 11, ini kita sekarang lanjut ke unsur pembangun sebuah karya sastra dalam teks cerita pendek atau cerpen. Jadi menyimpulkan unsur pembangun karya sastra contoh dalam cerpen. Jadi nanti akan disajikan dulu sebuah cerita pendek, ringkasan cerpen. Nanti teman-teman semua disuruh untuk menyimpulkan penyebab atau konflik dalam kutipan cerpen tersebut. Sekarang soal nomor 12. Kisi-kisinya adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ini nanti teman-teman akan disajikan 2 buah paragraf, 2 buah teks ya. Kemudian dibaca dan nanti akan disuruh untuk mencari persamaan dari kedua teks tersebut. Persamaannya yang mana gitu. Soal berikutnya soal nomor 13. Kalau tadi mencari persamaan dari kedua teks, kalau sekarang di nomor 13 ini teman-teman semua disuruh untuk mencari perbedaan penyajian dari kedua teks berita yang nanti disajikan dalam 2 paragraf nanti. Soal nomor 14 ini berkaitan dengan cerpen tadi ya. Tadi cerpen sudah dibahas. Ini berkaitan dengan unsur pembangun karya sastra atau contohnya cerpen. Jadi nanti disuruh untuk menentukan latar itu tempat ya. Latar kutipan dari sebuah cerpen yang nanti akan disajikan dalam sebuah paragraf. Lanjut soal nomor 15. Iya, soal nomor 14, 15, 6 ini saling berkaitan. Nomor 15 ini teman-teman semua pahami kutipan cerpen di soal nomor 14. Di nomor 15 ini teman-teman semua disuruh untuk mencari bukti watak tokoh ya, watak tokoh dalam cerpen. Soal nomor 16 pun sama. Ini teman-teman semua disuruh untuk mencari watak tokoh. Ini berkaitan dengan kutipan cerpen nomor 14 ya. Baik, lanjut ke soal nomor 17. Ini KI-nya tentang menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi atau non-fiksi ya. Kemudian KD-nya membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi. Ini teman-teman semua nanti disuruh untuk menentukan makna simbol dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita pendek atau cerpen, menentukan sebuah simbol dalam cerpen. Soal nomor 18, KI-nya masih berkaitan dengan unsur pembangun karya sastra cerpen. Teman-teman semua nanti untuk soal ini disuruh untuk mengomentari unsur intrinsik cerita. Ini berkaitan juga dengan konflik kutipan cerita pendek. Jadi dibaca dulu aja cerpennya. Soal nomor 19 ini masih sama dengan 18. Mengomentari unsur intrinsik cerpen. Contohnya mengomentari nilai moral yang terdapat dalam cerpen yang dibaca. Untuk soal nomor 20 ini masih sama tentang unsur pembangun karya sastra.
Itu contohnya cerpen. Unsur intrinsik dalam cerpen ya contohnya misalnya adalah amanat. Teman-teman semua misalkan disuruh untuk menentukan amanat apa yang terkandung dalam sebuah cerpen yang dibaca. Soal nomor 21 masih tentang unsur intrinsik atau unsur dalam membangun sebuah karya sastra. Contohnya adalah sudut pandang. Contoh misalkan teman-teman semua disuruh untuk menentukan sudut pandang cerpen yang sudah dibaca. Soal nomor 22 ini teman-teman semua masih tentang cerpen, disuruh nanti untuk menunjukkan bukti watak tokoh dari cerita pendek yang dibaca. Ini berkaitan dengan bukti watak tokoh ya. Soal nomor 23 ini KI-nya adalah menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Ya, ini soal ini ada di soal-soal sebelumnya yang tadi, cuman beda redaksi. Kisi-kisinya adalah membandingkan pola pengembangan cerpen. Jadi di sini di soal nomor 23 ini nanti teman-teman akan disajikan dulu kutipan cerpen. Ada dua kutipan cerpen yang pertama dan kedua. Kemudian teman-teman semua baca dan tentukan perbedaan pola pengembangan kedua kutipan cerpen yang dibaca. Soal nomor 24 ini kembali teman-teman semua disuruh untuk menunjukkan atau menentukan watak tokoh dari cerita pendek yang dibaca. Jadi watak berkaitan dengan watak ya, watak tokoh Anu misalkan watak tokohnya bagaimana. Jadi ini harus dibaca ya, dibaca dulu cerpennya. Lanjut soal nomor 25. Di sini teman-teman semua nanti akan disuruh untuk melengkapi sebuah kalimat yang kalimatnya belum lengkap, masih ada kata-kata yang harus dilengkapi. Ini biasanya disebut dengan teks rumpang. Soal nomor 26 ini teman-teman disuruh nanti melengkapi kalimat dalam sebuah paragraf yang belum lengkap ya. Nanti akan disajikan dulu sebuah paragraf yang paragrafnya masih ada kata-kata yang kosong, yang titik-titiknya harus diisi dengan pilihan-pilihan yang tepat. Lanjut soal nomor 27. Ini materinya tentang teks laporan hasil observasi. Jadi teman-teman semua disuruh untuk menyusun urutan kalimat dalam sebuah teks observasi. Menentukan urutan mana yang tepat agar teks tersebut menjadi sebuah teks laporan yang padu, yang urut. Nomor 28 ini hampir sama dengan yang tadi ya, melengkapi kalimat dalam suatu cerita. Ada kalimat-kalimat yang belum lengkap, teman-teman semua tinggal memilih option mana, pilihan mana yang tepat untuk melengkapi kalimatnya. Soal nomor 29, teman-teman semua disuruh untuk menentukan struktur dari teks. Nanti dicontohkan ada sebuah kutipan atau ulasan film. Teman-teman semua nanti disuruh untuk menentukan kutipan ulasan film. Lanjut soal nomor 30. Teman-teman semua di sini nanti disuruh untuk menunjukkan kata yang tidak sesuai dengan kaidah. Kaidah itu adalah aturan dalam berbahasa. Nanti akan disajikan dulu sebuah paragraf. Kemudian teman-teman semua disuruh untuk perbaiki kata yang tidak baku dalam kutipan paragraf yang dibaca. Nomor 31 ini adalah soal tentang yang menunjukkan ketidakpaduan dalam paragraf. Akan disajikan nanti paragraf atau teks, kemudian teman-teman semua memilih kalimat yang tidak nyambung atau tidak padu dalam paragraf tersebut. Soal nomor 32 ini berkaitan dengan variasi kata ya. Nanti seperti biasa disajikan dulu sebuah paragraf, kemudian pilih variasi kata yang sesuai ya, yang sesuai dengan yang dibaca dalam sebuah paragraf. Nanti teman-teman semua disuruh untuk mencari variasi kata yang sesuai untuk menggantikan bagian-bagian yang tidak sesuai. Soal nomor 33, di sini teman-teman semua harus menunjukkan
kesalahan penggunaan ejaan. Kata yang salah ejaannya dalam sebuah paragraf. Ada paragraf singkat nanti ya. Untuk ini teman-teman semua silahkan baca dulu, kemudian tentukan kata yang salah ejaannya. Soal nomor 34 yaitu di sini tentang melengkapi kata dalam sebuah paragraf. Contohnya lengkapi kata berimpuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam paragraf yang dibaca. Berikutnya di soal nomor 35, teman-teman semua disuruh untuk menunjukkan kata yang tidak sesuai dengan kaidah. Ya, contoh tentang sebuah kalimat, contohnya seperti ini. Edukasi mengenai ancaman bencana yang ada di Indonesia terus dilakukan sebagai solusi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Nah, contoh teman-teman disuruh untuk memperbaiki kata yang bercetak miring. Contoh kata yang bercetak miringnya adalah solusi. Perbaikan kata bercetak miring dalam kalimat tersebut adalah apa? Asalnya solusi harus diperbaiki dengan kata yang lebih tepat. Contohnya solusi diganti dengan upaya. Soal nomor 36, di sini teman-teman semua akan disajikan kalimat yang memang kalimat bernomor ya. Kemudian nanti teman-teman semua disuruh untuk mengurutkan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi sebuah paragraf yang nyambung, yang padu. Soal nomor 37 adalah tentang mengubah teks ke bentuk lain. Nanti akan disajikan dulu fakta-fakta mengenai contohnya berita-berita peristiwa ya. Kemudian teman-teman semua disuruh untuk mengubah dari fakta tersebut ke sebuah bentuk laporan yang tepat berdasarkan fakta-fakta itu. Lanjut ke soal nomor 38. Di sini teman-teman semua disuruh untuk menentukan bentuk paragraf. Nanti akan disajikan kutipan teks eksposisi ya. Nanti teman-teman semua menentukan apakah teks tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf apa. Contohnya paragraf deduktifkah, induktifkah, campurankah, atau yang lain sebagainya. Lanjut soal nomor 39. Teman-teman semua disuruh untuk menentukan makna simbol dalam cerita pendek. Menentukan makna simbol dalam cerita pendek. Nanti akan disajikan dulu sebuah kutipan cerpen. Ini untuk nomor 39 dan 40 ya. Dibaca dulu cerpennya, kemudian disuruh untuk menentukan makna simbol sebuah kata yang ada dalam cerpen yang dibaca. Nomor 40 ini menentukan makna tersurat dalam cerpen yang tadi ya. Jadi teman-teman semua nanti menentukan isi kutipan dari cerpen yang dibaca, itu cerpen yang ada di soal nomor 39. Soal nomor 41 yaitu menentukan struktur dari sebuah teks. Contoh struktur teks diskusi ya contohnya. Soal berikutnya adalah tentang menentukan kalimat kritik. Kritik biasanya terjadi dalam perbedaan pendapat ya, dalam diskusi contoh. Dalam soal ini teman-teman semua menentukan kalimat kritik. Contoh soalnya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk melakukan sebuah kritikan adalah apa? Jadi dalam berdiskusi ada hal yang tidak boleh untuk melakukan sebuah kritik. Soal nomor 43 yaitu menyimpulkan isi teks. Nanti akan disajikan sebuah teks paragraf, baca dengan cermat. Kemudian teman-teman semua nanti menyimpulkan dari paragraf yang dibaca tersebut. Ini tentang kesimpulan sebuah paragraf ya. Soal nomor 44 yaitu memperbaiki kesalahan kata dalam sebuah kalimat. Perbaikan kesalahan kata dalam kalimat contohnya sebagai berikut. Linda dan kawan-kawannya melihat Andi di rumah sakit. Nah, kata yang seharusnya digunakan untuk menggantikan kata melihat adalah diganti yang lebih tepat, yaitu contohnya adalah menjenguk. Soal nomor terakhir, itu soal nomor 45, di sini adalah tentang perbaikan kalimat juga ya dalam sebuah paragraf.
Jadi nanti akan disajikan dulu sebuah paragraf, kemudian perbaiki kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat yang salah. Jadi ini perlu membaca teliti dan cermatnya, karena di soal-soal bahasa Indonesia ini hampir semuanya tekstual, banyak paragraf yang harus dibaca. Silahkan manfaatkan waktunya sebaik mungkin agar hasilnya bisa memuaskan. Teman-teman semua, itulah tadi kisi-kisi ujian sekolah bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terlalu cepat. Ya, untuk lebih jelasnya lagi silahkan diulang-ulang lagi video yang ini dan dicatat materi-materi yang penting. Semoga dalam nanti mengerjakan soalnya Allah mudahkan. Persiapkan dari sekarang materi-materinya, termasuk kesehatan dijaga ya, agar nanti pas saat pelaksanaan US semuanya berjalan dengan lancar dan teman-teman semua bisa mengerjakan semua ujian sekolah, bukan hanya mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya. Teman-teman semua silahkan di-share video ini ya, terutama ke teman-teman yang belum tahu. Jangan lupa juga dikomentari, silahkan berkomentar materi yang sopan. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.